Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Salsabila. Dengan EPM 0719011871 dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 6, Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyelesaian perluasan uji median dan uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu perluasan uji median. Perluasan uji median ini menentukan apakah kelompok saling bebas ukuran. Tidak harus sama, ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi yang bermedian sama. Variabel yang dikaji sekurang-kurangnya diukur dalam skala ordinal. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Dalam hal ini penghasilan keluarga dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu penghasilan kurang dari 2 juta, antara 2 juta sampai 3,5 juta, antara 3,5 juta sampai 5 juta, dan penghasilan lebih dari 5 juta. Dalam penelitian ini digunakan 50 responden, jumlah sepeda motor yang dimiliki masing-masing keluarga disajikan pada tabel berikut. Lalu, buktikan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan dengan taraf signifikansi 5%. Oke, yang pertama kita terlebih dahulu membuka bagian variabel view. Nah, yang pertama kita langsung masukkan di bagian nama, yaitu jumlah sepeda motor. Dengan desimalnya bisa diganti 0. Lalu yang kedua, penghasilan keluarga. Desimal bisa diganti dengan 0. Oke, langsung masuk saja ke data view. Nah, di sini kalian bisa memasukkan data yang sudah tertera. Oke, saya masukkan. Saya pindahkan dari Excel ke SPSS yang tadi. Untuk bagian penghasilan keluarga bisa kalian masukkan juga, karena di sini ada 4 bagian ya. Oke, setelah datanya sudah masuk semua, kita pilih Analyze, Run Parametric Test, ke Independent Sample, kita klik. Oke, untuk tes variable list kita masukkan jumlah sepeda motor. Untuk bagian grouping variabel kita masukkan penghasilan keluarga. Nah, jangan lupa karena ini dengan menggunakan perluasan median, kita klik median, defense range minimum 1, maksimum 4. Klik continue. Option descriptive continue. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat di bagian outputnya. Oke, outputnya seperti ini. Dengan penyelesaian sebagai berikut, hipotesis penelitiannya yaitu H0, tidak ada perbedaan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulannya. H1, ada perbedaan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulannya. Sehingga interpretasi hasil analisis dengan SPSS yang pertama yaitu deskriptif statistik menunjukkan jumlah sepeda motor yang dimiliki adalah sebanyak 50 motor berdasarkan penghasilan keluarga, dan dapat dilihat pada min yang diperoleh adalah 1,68 dengan simpangan baku 0,891, dan nilai minimum dari jumlah sepeda motor adalah 0, sedangkan nilai maksimum dari jumlah sepeda motor adalah 4. Yang kedua yaitu dari analisis di atas nilai Ashim. SIG adalah 0,927 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima sehingga tidak cukup bukti menolak H0, terima H0. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang kedua yaitu, selama ini animo masyarakat bahwa kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta. Suatu penelitian mengambil 16 SMA negeri dan 12 SMA swasta diukur kualitas pembelajarannya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor tertinggi 100 dan terendah 0.
Data hasil penelitian sebagai berikut yang telah tertera. Dengan soal selidiki apakah animo masyarakat tersebut benar dengan taraf signifikansi 5%? Dengan penyelesaian sebagai berikut. Oke, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu di bagian variable view, yaitu namanya kualitas pembelajaran. Yang kedua, kelompok sekolah SMA. Untuk desimalnya sendiri bisa diganti ya dengan 0 atau bisa yang lainnya sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya. Sekarang kita pilih pada bagian data view dan masukkan data view untuk kualitas pembelajaran. Untuk datanya, oke, untuk kelompok sekolah SMA bisa di copy terlebih dahulu datanya di bagian Excel atau diketik manual. Kita kopikan. Setelah itu kita pilih analyze non-parametric test to independent samples. Nah, untuk tes variable listnya kita masukkan kualitas pembelajaran. Untuk grouping variabel kita masukkan kelompok sekolah SMA. Nah, setelah itu kita pilih define grupnya, grup 1, grup 2. Kita pilih continue. Lalu untuk test type-nya kita pilih dengan Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih juga optionnya deskriptif. Kita pilih continue. Kita klik OK. Oke, jadi ini output yang dihasilkan dari soal penyelesaian nomor 2 dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis untuk penelitian. Dengan H0, kedua populasi identik, data kedua kualitas pembelajaran tidak berbeda secara signifikan. Dan H1, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, data kedua kualitas pembelajaran berbeda secara signifikan. Sehingga interpretasi hasil analisis dengan SPSS yang pertama yaitu, bagian pertama menampilkan statistik deskriptif, jumlah pengamatan, rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum dan nilai minimum dari output yang diperoleh jumlah pengamatan sebanyak 28 data, dan kualitas pembelajaran adalah sebanyak 90 sekolah SMA, sedangkan yang paling sedikit sebanyak 57 sekolah SMA. Pada tabel kedua memaparkan banyaknya jumlah kualitas pembelajaran pada sekolah negeri dan sekolah swasta. Adapun jumlah kualitas pembelajaran pada sekolah negeri sebanyak 16 sekolah SMA, dan jumlah kualitas pembelajaran pada sekolah swasta sebanyak 12 sekolah SMA. Yang ketiga yaitu tabel tes statistik memaparkan bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov sama dengan 1582 dan terlihat bahwa kolom asymmetric, 2 tile, untuk diuji dua sisi adalah 0,013. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, 0,013 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, data kedua kualitas pembelajaran berbeda secara signifikan. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan perluasan uji median dan uji 2 Kolmogorov-Smirnov. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.